Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah, berselawat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Dr. Jihan Ridho Ijaharsa, SOS MSI, dosen tetap Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sekaligus diamanahkan menjadi dosen pengampu pada mata kuliah Komunikasi dan Advokasi Kebijakan. Adapun beberapa penjelasan yang ingin sampaikan mengenai proses pembelajaran pada mata kuliah Komunikasi dan Advokasi Kebijakan. Yang pertama adalah mata kuliah ini adalah mata kuliah asosiasi dari IAPA yang dititipkan dan juga diamanahkan kepada seluruh prodi untuk dapat diimplementasikan kepada program studi IAP dan juga program studi administrasi negara di Indonesia. Maka dari itu, kami selaku anggota asosiasi menjadikan ini menjadi penguat terhadap proses pembelajaran dan juga menjadikan mata kuliah ini menjadi mata kuliah wajib program studi yang diimplementasikan pada mahasiswa di semester 8. Saya akan mencoba menjelaskan beberapa target dan capaian yang ingin saya capai pada mata kuliah ini. Yang pertama adalah mata kuliah ini pastinya menginginkan learning outcome. Bagaimana program learning outcome ini menjadi target dan capaian pada mahasiswa supaya mahasiswa itu bisa terampil dan sebagainya. Yang pertama adalah mampu meningkatkan dan memberikan rasa tanggung jawab kepada mahasiswa untuk dapat menguatkan keilmuan tentang program studi administrasi publik dan juga keilmuan ilmu administrasi publik pada umumnya. Yang kedua, bagaimana mahasiswa mampu menjelaskan dan juga menguasai teoritis kajian ilmiah tentang keilmuan ilmu administrasi publik. Kemudian yang ketiga, mampu menyusun meta scientific science. Bagaimana mata kuliah ini nantinya menjadi mata kuliah referensi yang update, kemudian mata kuliah referensi yang dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan dinamika yang terjadi pada saat ini. Kemudian yang terakhir, mahasiswa mampu berpikir kritis dalam orientasi kebijakan dan orientasi pembangunan. Mata kuliah ini mampu memberikan kontribusi terhadap case method yang terjadi dan pola-pola tindakan-tindakan yang terjadi ketika terjadi malpraktik kebijakan. Kemudian untuk menyusun bagaimana target dan outcome, saya mencoba untuk mengkolaborasikan bagaimana market value yang ada pada saat sekarang dan juga kemampuan mahasiswa-mahasiswi yang ada di IAP ISIP UNSU. Kemudian learning outcome ini saya coba untuk dikuatkan dengan beberapa treatment. Pertama, saya mencoba untuk menjelaskan terlebih dahulu bagaimana mata kuliah ini menjadi mata kuliah wajib, kemudian mata kuliah umum, kemudian bagaimana saya menjelaskan mata kuliah ini dengan mendeskripsikan permasalahan-permasalahan dan fenomena-fenomena yang terjadi dalam praktik kebijakan dan praktik pembangunan. Kemudian dalam proses pembelajaran, saya juga menggunakan metode-metode pembelajaran yang sampai saat ini menjadi kewajiban mahasiswa untuk mengupdate-nya. Yang pertama, pada saat COVID-19 yang lalu, mata kuliah ini juga diimplementasikan melalui blended learning. Bagaimana mahasiswa dan mahasiswi melakukan pembelajaran menggunakan e-learning yang sudah ditetapkan oleh Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kemudian ada fase transisi COVID pandemi, kita menggunakan treatment dan juga pembelajaran dengan luring, yaitu dengan ceramah, kemudian diskusi panel dan ada correspondence yang terjadi antara saya sebagai pengampu mata kuliah dan juga mahasiswa-mahasiswi. Kemudian tentunya mata kuliah juga memiliki bobot. Bagaimana bobot dalam proses pembelajaran, kemudian pertemuan dari 1 sampai dengan 14 diselingi dengan UTS dan UAS. Kemudian ada kuis dan juga ada tugas-tugas review di dalamnya. Maka dari itu, mata kuliah ini sengaja didesain dengan konsep kesenangan, dengan konsep bagaimana mahasiswa nyaman dan senang menerima mata kuliah ini menjadi mata kuliah yang wajib dan juga mata kuliah yang dapat memecahkan permasalahan terhadap permasalahan kebijakan dan pembangunan. Maka dari itu saya mencoba untuk mendeskripsikan, memberikan informasi bagaimana pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Untuk selanjutnya maka saya akan melampirkan dan juga menampilkan beberapa video pembelajaran. Selanjutnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Maka mahasiswa sekalian sudah siap untuk memulai perkuliahan? Siap. Alhamdulillah. Baik, saya akan pertama kali mengabsen ya. Mengabsen adik sekalian. Pertama, Fikar Makinanti. Iya, Pak. Teguh Sumartono. Iya, Pak. Terakhir, Andi Salwa. Saya. Baik. Terima kasih, kita mulai ya perkuliahannya. Selamat pagi mahasiswa sekalian. Alhamdulillah, saya berharap kita dalam keadaan sehat walafiat. Ya, semoga kita dapat mengambil intisari dari perkuliahan yang kita mulai pada pagi menjelang siang ini. Untuk mendapat berkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, seperti biasanya, mari kita sama-sama berdoa untuk memulai pembelajaran. Silakan. Sebelum memulai pembelajaran ada yang baiknya kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihah. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan kita mulai perkuliahan dengan doa dapat kita terima dengan baik dan bermanfaat untuk kehidupan kita selanjutnya. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk merefresh ya bagaimana perkuliahan sebelumnya yang berkaitan dengan pengertian apa itu komunikasi, kemudian bagaimana komunikasi dan advokasi itu dalam perspektif administrasi, dan juga bagaimana kita sebagai accountant dalam prospek kebijakan dan pembangunan. Maka saya harus kembali mata kuliah ini kan mata kuliah wajib, mata kuliah wajib prodi yang selama ini adalah amanah dari asosiasi, dan juga ini menjadi 3 SKS. Mata kuliah 3 SKS kan mata kuliah yang penting ya untuk dapat mendongkrak ataupun menaikkan grade IPK kalian, terutama untuk mata kuliah yang sifatnya semester, yang mudah-mudahan mata kuliah ini bisa menjadi referensi dan juga menjadi solusi dalam mengatasi dinamika dan problema di lapangan. Terutama ini kan udah mulai nih ada sekalian mau menyusun skripsi ya, maka ada teori-teori penguat konsentrasi yang harus dipahami. Nanti dalam pertanyaan-pertanyaan di semester akhir ada pertanyaan tuh, bagaimana korelasi keilmuan antara skripsi dan juga mata kuliah yang pernah kita ampu, gitu. Terutama teori-teori seperti ini. Saya yakin teori ini akan muncul ketika kalian berada di lapangan. Bagaimana mencoba mengadopsi permasalahan itu melalui komunikasi ya. Bukan hanya prodi komunikasi saja yang harus belajar komunikasi, tapi ilmu administratif publik juga harus belajar komunikasi. Bagaimana pola pendekatan terhadap masyarakat, kemudian bagaimana kita mengatasi permasalahan itu dengan pendekatan-pendekatan persuasif, kemudian bagaimana advokasi itu melindungi hak-hak warga atau masyarakat, dan juga bisa menjelaskan bahwasanya ini loh kira-kira mata kuliah yang mampu mengadopsi permasalahan-permasalahan masyarakat. Maka dari itu saya mencoba kembali di pertemuan sebelumnya saya juga menjelaskan tentang komunikasi. Tapi lebih efektifnya komunikasi itu dapat disinkronkan dengan advokasi perlindungan. Ya, sekarang kita lihat bagaimana profil kita. Ya, selalu kita dengar profil kita itu kan ada menjadi peneliti, ya kan? Kemudian menjadi apa? Menjadi auditor sektor publik, ya kan? Menjadi apa lagi? Menjadi manajer sektor publik dan sebagainya, ya kan? Maka dari itu mata kuliah ini juga nanti bisa mengadopsi itu. Bagaimana kelengkapan dan implementasi dari profil kalian, dan juga bagaimana dinamika yang terjadi di lapangan. Oke, saya akan mencoba untuk kembali refreshing ya, bagaimana komunikasi, kemudian advokasi. Ada muncul istilah advokasi kebijakan publik. Ya, maka dari itu pasti ada indikator yang perlu kita pahami atau kata kunci atau keywordnya. Apa itu Pak? Di dalam proses adopsi yang dilakukan, komunikasi yang dilakukan oleh komunikator, ya, maka ada komunikator, ada komunikat. Komunikator itu apa Pak? Komunikator itu orang yang menyampaikan.
Bisa saja orang menyampaikan itu adalah eksekutif, legislatif, ya. Atau akuntan itu orang melindungi orang yang nggak ada dalam birokrasi pemerintahan, tapi mengaspirasikan kebutuhan masyarakat di lapangan. Maka dia seorang dikatakan menjadi komunikator. Ya. Kemudian apa? Ada proses komunikan. Ya. Komunikan itu apa? Orang yang menerima. Masyarakat itu seperti civil society itu menerima. Siapa itu? Masyarakat yang mengalami problem-problem mual praktik administrasi di lapangan. Maka dikatakan akuntan. Ya, kemudian ada lagi namanya message pesan. Pesan apa yang disampaikan? Yang disampaikan antara kita mau menyampaikan kepada pemerintah ataupun pesan yang disampaikan kepada masyarakat. Maka proses komunikasi ini tidak clear. Kita tidak terlalu jauh mengadopsi permasalahan apa teori komunikasi yang ini bla bla dan sebagainya. Ya, aturan teori juga ada dalamnya. Maka kita juga belajar istilah advokasi. Advokasi itu apa? Melindungi. Ya, melindungi. Dalam konteks apa? Melindungi kebutuhan masyarakat. Kira-kira ada permasalahan tentang contoh di lapangan itu ada apa? Misalnya ada ketidakseimbangan pembagian bahan sembako, kemudian ada istilah sekarang itu apa namanya? Program keluarga harapan, kemudian ada lagi apa namanya? Dana bantuan bansos yang tidak diimplementasi di lapangan baik. Pak, banyak masyarakat itu nggak mampu misalnya menyampaikan permasalahan itu kepada pemerintah. Kira-kira bisa nggak kita menjadi seorang advokator? Bisa menjadi seorang akuntan? Bisa. Jangan kita berpikir bahwasanya keilmuan kita itu mentok di situ. Maka kita harus bisa menjadi seorang advokator. Itu orang yang benar-benar menyampaikan aspirasi masyarakat. Maka di samping kita akan komunikasi dan advokasi, di dalamnya ada proses negosiasi, discussion. Kira-kira kalau kita di desa, kalau ada rapat desa dalam bentuk anggaran desa itu harus ada forum untuk diskusi. Kira-kira dipanggil seluruh pemuda, dipanggil karang taruna, dipanggil, ya kan? Kemudian apa lagi? Dipanggilnya tokoh-tokoh adat dan sebagainya. Kemudian disusun bagaimana kebutuhan untuk pemuda, kebutuhan untuk itu selalu dilakukan. Ada forum untuk diskusi. Tapi banyak daerah-daerah yang menjadikan itu. Padahal makna gotong royong itu adalah makna untuk menguatkan. Maka dulu istilah gotong royong itu sangat kuat ya. TNI turun ke lapangan, ya kan? Bantu bersih-bersih dan sebagainya. Tapi nyatanya memang sekarang iklim gotong royong itu semakin berkurang. Dan itu sebenarnya harus digerakkan kembali. Gitu. Bagaimana proses komunikasi kemudian disampaikan kepada pemerintah desa melalui rapat forum dan sebagainya. Kemudian negosiasinya ini penting. Negosiasi itu harus menyelesaikan pandangan kedua belah pihak. Jadi kan ada interest, kepercayaan, ada case, ada benturan yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat. Maka ada istilah namanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. Akuntabilitas pertanggungjawab dari pemerintah, transparansi itu keterbukaan pemerintah bagi pendanaan dan sebagainya. Kemudian adanya partisipasi. Kalau kedua hal ini tidak sinkron, ya, tidak dilakukan oleh pemerintah, maka otomatis nilai partisipasi masyarakat itu turun, tingkat trustnya itu turun. Nah, maka dari itu perlu negosiasi. Makanya ada satu daerah di Jawa tuh menyatakan bahwa proses yang dilakukan untuk supaya mengambil simpati masyarakat itu adalah proses negosiasi. Saya akan mencoba menjelaskan siklus ya, karena siklus ini saya pikir penting kita pahami sebagai salah satu bentuk kalau ada treatment yang dilakukan oleh seorang akuntan untuk menyelesaikan satu masalah. Pertama harus dipahami bahwasanya dalam advokasi itu ada upaya-upaya yang harus dilakukan. Intinya kita harus melihat bagaimana permasalahan. Misalnya dalam suatu daerah itu ada masalah, ya kan? Masalah. Di sini kan ada misalnya tokoh agama, ya kan? Ini ada tokoh masyarakat, tokoh pemuda, ya kan? Terus ada tokoh apa lagi di desa misalnya karang-taruna, wajah mencek, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh adat ya, tokoh adat misalnya tiga ini. Misalnya ada permasalahan apa kira-kira yang sering terjadi di desa misalnya tentang permasalahan yang harus dilakukan di daerah, misalnya keamanan lingkungan, ya. Misalnya keamanan, ya kan? Belakangan hari ini di kampungnya si Opi misalnya, kampung Opi banyak kemalingan kehilangan ayam, misalnya. Loh, selama ini kok nggak ada ya Pak? Nggak
Gak ada masalah-masalah kehilangan ayam, kehilangan jemuran, besi ya. Sekarang di Medan besi pun jangan ada ya. Ada becak setan, becakan itu ya. Kan tentu jadi sudah seperti itu. Nggak masalah yang sangat konkret yang terjadi adalah kita aman ya. Misalnya, bagaimana Pak? Kok belakangan hari ini kok keamanan di daerah kita kok semakin berkurang? Maka pemerintah desa sebagai accountant, sebagai penanggung jawab melakukan rapat diskusi. Fenomenanya jelas ya. Masalahnya fenomenanya jelas yaitu tentang keamanan. Keamanan itu yang semakin berkurang misalnya. Semakin dan sebagainya. Kemudian ada proses-proses yang dilakukan itu harus dikemas dalam informasi yang singkat. Apa itu? Korespondens. Dikemas dalam informasi. Ada korespondens. Korespondens kan feedback ya. Kita ngomong ke orang mau respon. Ya, kira-kira apa? Ada di satu daerah yang nggak mau tahu. Keamanan itu udah tahu pemerintah. Udah toh pemerintah dibayar kok, ya kan? Pemerintah dikasih uang kok. Kita setiap bulan ada uang keamanan. Kita setiap bulan ada uang keamanan. Ada uang pajak ya, retribusi dan sebagainya. Ada daerah yang seperti itu. Masyarakat nggak mau tahu tentang keamanan, tapi nggak boleh seperti itu. Bagaimana caranya supaya pemerintah mengurangi responsif negatif dari masyarakat? Maka dilakukan dengan dikemas dengan tepat informasi yang tepat. Oh ini loh, Pak, tanggung jawab kita bukan seperti ini. Kalau tidak ada, lama-kelamaan lingkungan kita nggak akan kondusif. Pemerintah tidak akan bisa bekerja sendiri tanpa ada bantuan dari masyarakat. Maka ada istilah partisipatif masyarakat dalam pembangunan itu ya. Ada istilah partisipatif. Tidak akan berjalannya baik bagusnya suatu kebijakan tanpa ada partisipasi masyarakat. Maka apakah perlu adanya upaya yang bijak dari pemerintah untuk negosiasi ini? Oh Pak, bagaimana caranya supaya dikumpulkan semua 3 pokok ini dalam rapat namanya forum group discussion, itu rapat desa misalnya, di forum kita bilang kira-kira apa kepentingan dari sana? Oh Pak, kami dari kaum pemuda mau berkontribusi tentang keamanan, membuat sesuatu ya, membuat jam malam masuk orang supaya enggak suka hati ya. Banyak negara kan juga malam-malam, makanya ada beberapa wilayah di Kota Medan ini yang membuat kota supaya membatasi jam malam orang dan itu jaga. Kemudian dari tokoh agama Pak, kami akan memberi informasi melalui masjid-masjid dan gereja-gereja ya, untuk saling menjaga keamanan. Kemudian jam waktu untuk istirahat seperti ini dan sebagainya. Kemudian kami dari tokoh agama akan menyampaikan di gereja dan sebagainya kalau ada yang berbeda. Ya kan? Maka apa fenomena yang sudah ada, kemudian advokasi dilakukan, kemudian ada istilah apa kebijakan. Oke ya, sampai di sini ada yang mau dipertanyakan? Silakan. Ya Pak. Oke, apa itu? Saya ingin bertanya Pak, apakah ada peranan media sosial dalam advokasi kebijakan di masyarakat tersebut? Peranan media sosial Dalam advokasi kebijakan di masyarakat. Oke, baik. Ada lagi biar sekaligus kita jawab? Saya Pak. Lebih duluan mana advokasi antara advokasi atau komunikasi? Duluan mana? kan? Komunikasi atau advokasi? Oke, saya coba jawab pertanyaan dari Salsabila yang masih ingat namanya. Karena dia nanya gini-gini. Oke, yang pertama saya jawab, apakah ada peran media sosial? Sebenarnya dalam konteks ini di dalam teori pentahelix itu kan government, private, civil society, media dan akademik. Ya, ada siklus ya, yang government. Saya ulang lagi, di government, private, ya, civil society, ada media, atau kemudian ada akademik, ya. 1, 2, 3, 4, namanya teori pentahelix. Sekarang pertanyaannya Pak, ada peran kontribusi media di dalam pembangunan atau kebijakan dan terutama dalam komunikasi advokasi kebijakan? Di dalam teori pentahelix jelas ada pentahelix, jelas ada 5 indikator. Penta itu kan 5 indikator terhadap media. Apa itu Pak? Media sekarang menjadi salah satu tulang punggung ya, bagaimana menginformasikan kebijakan, peraturan pada masyarakat, terutama pada media sosial. Sekarang lebih dekat lagi masyarakat dengan media sosial ya.
Kalau di kampung-kampung grade-nya itu di perkampungan itu ada namanya Facebook. Ya. Emak-emak aja udah mulai main Facebook, anak-anak SD udah main Facebook. Nanti update status, buat live streaming. Ya kan? Dari mana? Mereka lebih dekat dengan media sosial. Kemudian kalau kawasan middle, di tengah-tengahnya itu orang udah pakai Instagram. Ya kan? Instagram itu kalau grade-nya itu tengah-tengah. Ya. Orang sudah ada story dan sebagainya. Terakhir ada yang paling ini namanya, kalau di kawasan elit apa ya? Elit itu namanya ada Instagram, kemudian ada Twitter. Kalau aktor-aktor tokoh-tokoh itu pakai Twitter. Banyak itu tokoh-tokoh dunia pakai Twitter, nge-tweet. Orang lebih suka nge-tweet ya, tokoh-tokoh itu. Jangan pakai Instagram, apalagi Facebook misalnya. Ya. Jadi pertanyaannya misalnya, media berperan seperti apa? Kalau di dalam pemerintahan jelas ada namanya Kominfo, ya kan? Kominfo punya tanggung jawab untuk menginformasikan kebijakan-kebijakan daerah yang dapat diberikan kepada masyarakat. Misalnya ada peraturan baru, undang-undang baru, perda baru. Seharusnya di Kota Medan itu kan ada tuh papan pengumuman Kominfo itu. Sekarang ada musim lagi tentang musim apa nih? Orang banyak ketakutan sekarang dengan razia zebra, ya kan? Sekarang udah sekolah di jalan-jalan belakang itu saya tadi pagi itu nengok orang razia zebra. Orang banyak nggak tahu ketika ditanya polisi, kami nggak tahu nggak zebra, razia zebra kebijakan dari Polda Sumatera Utara misalnya, berkolaborasi dengan pemerintah Kota Medan misalnya, ya kan? Gitu. Sekarang apa loh di pinggir jalan itu mau mereka mengejar razia zebra, ya. Jadi maka dari itu peran media itu penting untuk menginformasikan kepada masyarakat. Kominfo misalnya, Kota Medan memberi informasi kepada masyarakat. Ada raja zebra dari sekian kan juga. Lebih orang lebih suka dengan informasi Medan Pop daripada dengan Kominfo dan sebagainya. Karena semua kejadian, kemacetan, kecelakaan, ada kebakaran, Medan Pop itu selalu update tuh. Iya. Platform yang muncul itu lebih update kepada masyarakat gitu. Kenapa seperti itu? Karena kurangnya akomodatif dan kurangnya keseriusan pemerintah dalam mengelola media untuk pusat informasi kepada masyarakat. Kontribusinya jelas ada, gitu. Sekarang apalagi sekarang misalnya, bagaimana sinkronisasi masyarakat di desa itu bisa dapat informasi. Jangan sampai misalnya peraturan perkawinan misalnya umur sekian dan sekian, nggak boleh di bawah umur sekian. Padahal kampung-kampung masih banyak wanita umur sekian gitu. Padahal kan mereka nggak sampai informasi kebijakannya itu kan peraturannya itu. Bisa aja bagaimana pemerintah melalui media sosial itu orang yang penting. Kolaboratif governance, mengkolaborasikan sektor-sektor pentahelix tadi itu untuk kebijakan pemerintah. Ya, jadi kan jelas kontribusinya. Oke, jadi yang kedua kira-kira Pak, mana duluan? Komunikasi dan advokasi misalnya, ya kan? Mana duluan komunikasi dan advokasi Pak? Ya jelas. Kalau kita lihat, misalnya ada satu masalah. Misalnya, saya kasih masalah. Contohnya masalah apa? Misalnya di relokasi lah untuk kereta api misalnya. Saya ambil contoh ya, dekat sama kita. Kira-kira dari masalah itu, kira-kira bagaimana treatmentnya? Apa awal pertama kali yang harus dilakukan? Apa? Komunikasi. Komunikasi kemana Pak? Komunikasi kepada masyarakat sekitar. Kan banyak itu ya, rumus sepadan jalan itu sebenarnya ada ya. Orang nggak boleh mendirikan bangunan itu di berapa meter dari ruas jalan, ruas sungai, ruas pantai, itu ada itu. Contoh di sini, sudah bertahun-tahun semalam masyarakat Ampera ini dulu ya sebelum adanya ini, itu dulu orang Ampera tinggal di sini semua, pinggiran kereta api. Jadi kalau ada kereta api lewat, goyang-goyang tuh. Saya pernah merasakan itu pada saat 2010. Subuh kereta api minyak ke Belawan, ya kan? Tuh goyang tuh. Jadi sebenarnya kan nggak boleh itu, ya kan? Sebenarnya nggak boleh, misalnya. Nggak boleh apa? Nggak boleh mendirikan bangunan di situ. Bagaimana pola yang harus dilakukan? Yang pertama adalah menjalin komunikasi, memberikan informasi bahwa semua tokoh-tokoh tadi contohnya tadi dipanggil. Setelah dipanggil ada kesepakatan datang ke lokasi, disampaikan ini mau ada kebijakan seperti ini.
relokasi seperti ini misalnya. Kira-kira apa solusi yang tawaran? Oh nggak boleh, ada penolakan masyarakat. Demo orang menolak. Demo. Jadi apa? Setelah komunikasi dilakukan dengan masyarakat, maka perlu ada dilindungi yang menjadi pekerja. Misalnya contoh, dia udah 20 tahun, udah anak beranak 15 tahun juga di situ. Kemudian dia ada bangunan permanen misalnya, ya kan? Kira-kira bisa nggak diganti? Bukan ganti rugi ya, misalnya ganti untung dan ada kesepakatan misalnya. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan ini memberikan manfaat ya. Manfaat dalam artian menguatkan kita, membuka pemikiran kita, kemudian mengembalikan tanggung jawab kita sebagai mahasiswa. Karena saya ulangi lagi ya, kembali dalam FKS itu ada luar outcome juga yang ingin kita capai. Yang pertama satu, meningkatkan tanggung jawab mahasiswa-mahasiswi untuk memahami dasar keilmuan ilmu prinsip aktif. Tanggung jawab itu bagi dari mana? Dari proses pembelajaran. Ada kritiknya. Kita harus tanggung jawab loh dengan apa yang kita ambil. Konsentrasi yang kita ambil, jurusan kita ambil. Jangan ada pertanyaan di luar sana, kira-kira tanya apa itu yang kita tahu, nggak boleh. Jadi minimal ketika kita ambil jurusan ini, konsentrasi kita tanggung jawab dengan apa yang kita ambil. Kemudian di luar outcome atau kuliah ini yang kedua, kita harus memahami secara teoritis. Minimal satu teori atau dua teori yang bisa jadikan temuan kita. Apa itu komunikasi dan sebagainya, bagaimana komunikasi itu lagi. Ya. Kemudian yang ketiga adalah mahasiswa itu, kita semua itu, kita di kelas ini harus bisa menyusun meta saintifik. Tahu meta saintifik? Selama ini kita tahu teori ini, ini teori ini. Sistem dan siklus meta saintifiknya itu harus jelas. Jangan nanti belajar ini kemana-mana. Gitu. Yang nggak dapat apa-apa, kemudian nggak dapat feedback kalian dan sebagainya. Terakhir, dalam mata kuliah ini keempat itu adalah outcome-nya adalah satu, mahasiswa harus berkritis. Kritis apa? Idealis dan kritis dalam memahami situasi dan dinamika sosial yang terjadi. Karena apa? Mata kuliah ini mata kuliah yang sifatnya case method ya. Di lapangan terjadi gitu. Jangan sampai kita paham, kita tahu mata kuliah ini, kita tahu solusi win solution, kita nggak tahu memilah mana yang benar, mana yang hak, mana yang salah, mana yang nggak baik, mana yang baik. Kita harus tahu memilah itu. Dan tanggung jawab moral ada di kita sebagai mahasiswa untuk mengedukasi masyarakat dalam hal positif. Ya baik, mungkin ini yang perlu disampaikan dan diskusikan, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menjadi penguatan bagi kita. Oke, demikianlah kuliah ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Saya berharap adik-adik sekalian bisa dapat mengimplementasikan di lapangan, kemudian menjadi penguat kita untuk menguatkan keilmuan kita. Untuk mendapat keridhaan dan berkah, mari kita sama-sama membacakan doa penutup majelis. Oke, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Mudah-mudahan perkuliahan komunikasi dan advokasi kebijakan ini menjadi mata kuliah yang dapat membantu dan berkontribusi terhadap penguatan keilmuan dan juga mampu memberikan masukan dan saran terhadap perkembangan keilmuan ilmu administratif. Saya tutup video ini dengan melapaskan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.